Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Shadaqallahul azim. Para jamaah Bapak Ibu, salat Isya, tarawih dan witir, Qiyamu Ramadan Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, beserta para DKM dan pengurus, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Masih puasa Pak, Ibu? Cakep. Lagi mau puasa aja. Ya, alhamdulillah kita sudah berbuka puasa. Sekarang saya tanya nih, saya belum ceramah nih. Kalau buka yang dibaca apa dulu? Hah? Kan aja nih, tatapak dur. Ada air di gelas. Yang dibaca apa? Doa apa gitu? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Minum itu atau makan sahur baru Allahumma laka sumtu, begitu. Wa bika, ini belum doa makan nggak dibaca Allahumma laka sumtu. Ya, makanya banyak yang salah tuh. Hati-hati. Jadi doa makan dulu, makan atau minum baru baca Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizqika aftartu, terus zahabaz zama'u wa sabatal ajru. Itu doa tuh Rasulullah udah menyusun doa itu Rasulullah tuh. Bahkan para hadis ahli bahasa membahas tuh, kenapa kita kalau buka Allahumma laka sumtu bukan Allahumma sumtu laka. Itu urusan bahasa Arab. Lakanya itu didahulukan jar majrurnya karena khusus niat orang puasa harus karena Allah. Jadi karena Allahnya didahulukan. Allahumma laka, ya Allah untukmu aku berpuasa, bukan ya Allah aku berpuasa untukmu. Jadi kata-katanya didahulukan. Karena apa? Orang puasa karena Allah, puasa Syria. Ada lagi kalimat zahabaz zama'u, apa artinya? Telah hilang dahaga dan haus. Kenapa Allah enggak bilang ajarin Rasul zahabal ju, telah hilang lapar? Enggak begitu. Kenapa laparnya enggak disebut? Al-ju itu lapar. Kalau az-zama'u haus. Kenapa? Karena kalau lapar orang bisa tahan sehari 2 hari, lapar bisa tahan. Kalau haus tidak. Orang kalau lapar dia makan kagak minum tetap haus. Tapi orang haus dia minum hilang laparnya. Betul kagak? Makanya tuh zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus. Makanya orang puasa pengennya makan banyak tuh. 7-12 siang. Terus pas dimakan tuh minum seteguk air putih juga air manis, itu udah hilang aja lapar tuh begitu. Itu hikmah keberkahan orang berpuasa. Baik, ini kita berada di ujung bulan maghfirah yang diampuni oleh Allah. Jadi banyak istighfar 10 malam yang kedua, masuk besok 10 malam yang ketiga, babak apa tuh namanya tuh? Final. Alhamdulillah masih banyak nih. Ya.
Ini malah 10 malam yang terakhir tantangannya lebih berat. Kenapa? Di situ ada malam-malam barokah. Masuk malam-malam ganjil, namanya malam-malam Lailatul Qadar. Justru kita harus lebih semangat. Nih saya tanya, mulai semangat nggak tarawih? Bu, mulai semangat? Bohong. Wah kali. Bener nih, mulai semangat. Tarawih masih? Ntar ilmunya kelamaan pulang nyesel. Lama banget nomnya begitu. Ya, saya pernah tuh, saya bukan bapak doang. Saya ngisi kultum, disuruh kultum 15 menit. Lah imamnya sampai jam setengah 9, setengah 9:10 belum selesai. Ya saya bingung tuh. Akhirnya saya cuma 2 menit. Saya ngeliat bagaimana jamaah, gitu saudara. Masih ikhlas tarawih ibu bapak? Seneng? Bener ya, harus ke hati nih. Ya. Baik, ini tantangan kita ke depan harus lebih harus semangat nih. Memang tantangannya besar, orang pindah tempat sekarang rata-rata. Ya, tadinya di masjid, itu. Tadinya semangat, rada-rada capek. Ya, oleh karena semangat kali ini. Justru ini yang nanti ke 10 hari terakhir pahalanya lebih besar. 1 malam itu berbanding khairum min alfi syahr. Lebih baik, masih lebih baik, the best of the best, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa Bapak? Kan 83 tahun lebih 4 bulan. Dihitung tuh 1000 bulan. Tapi khairun, ada isim tafdilnya, khairun, masih lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita intip bulan-bulan terakhir ini, saat-saat datang Lailatul Qadar, malam yang barokah, Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam diturunkan Al-Quran, malam lebih dari 1000 bulan, malam kita iktikaf, ya, malam turunnya malaikat ke bumi. Ayo kita hidupkan malam-malam itu. Saya tadi kebet-kebet sedikit di satu kitab namanya Kuliyu wa Imarah. Saya lihat begini, di situ di babul i'tikaf, ya, ada pendapat Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau berkata seperti ini. Anna Lailatul Qadri min khasa'isi ummati Muhammadin. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu khusus diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat lain dari zaman Nabi Adam, walaupun dia berpuasa, tidak ada malamnya itu malam Lailatul Qadar. Hanya umat Nabi Muhammad saja. Wa baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan malam Lailatul Qadar itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi artinya enggak berhenti. Setiap ada Ramadan, datanglah Lailatul Qadar. Setiap datang bulan Ramadan, datanglah Lailatul Qadar. Makanya jangan sia-siakan nih. Minimal begini Bapak Ibu rumusnya. Saya kasih tahu. Kan disunatkan i'tikaf gitu. Di masjid hidupkan. Lantas kalau yang nggak sanggup misalnya gitu i'tikaf, nggak tidur, masuk angin, ya, capek lagi capek, bagaimana? Di situ ada hadis, man shallal isya, man shallal maghriba wal man shallal isya fi jama'atin faka'annama akhadha bihazzin minha. Tuh, di malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang datang ke masjid, ke rumah ibadah, dia sholat isya berjamaah. Kalau udah sholat isya berjamaah, dia tarawih nggak kira-kira? Jangan pulang. Jangan pulang. Barang siapa sholat isya berjamaah, ya, di malam Lailatul Qadar itu, maka seakan-akan dia sudah dapat sebagian kecil, ya, bihazinnya sebagian kecil. Ya, sebagian kecil dari keutamaan malam Lailatul
Qadar. Jadi kalau ibu tetap tarawihnya itu full dari pertama sampai selesai, dia dapat Lailatul Qadar walaupun dia iktikaf semalaman di antara malam-malam ganjil. Ini kita umat Muhammad dikasih kemudahan. Makanya kalau kita hitung satu kali malam ibadah, kita itu seakan-akan telah beribadah sebanyak 1000 tahun, 1000 bulan, 83 atau lebih 4 bulan. Hitung aja tuh. Umur umat Nabi Muhammad kan pendek-pendek, Pak. Betul. Kalau umat Nabi Nuh kan panjang. Umat-umat baru panjang-panjang, ada yang ratusan pokoknya. Ya, paling panjang umat Nabi Nuh. Tapi pahalanya satu setiap amalannya. Nah, lain dengan umat Nabi Muhammad yang umurnya target 60-70, umur ibadahnya, nilai kuantitasnya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Kenapa? Orang satu kali ibadah di malam Lailatul Qadar sama 1000 bulan kan sama. Jadi kita malam, misalnya besok ini malam Qadar malam 21 ya, besok kita ibadah di sini. Kita ibadah di malam itu, syukur-syukur bisa ngintip, bisa itikaf terus di masjid, maka kita sudah beribadah selama 83 tahun. Umur kita baik dari 50 tahun atau 60 tahun, ibadahnya sudah melewati kuantitas umur kita. Kalau dihitung setiap Ramadan kita melaksanakan seperti ini, udah berapa tahun umur kita? Melebihi umat-umat yang lain. Begitu saudara. Makanya intip nanti nih, ngintipnya jangan di pos kamling, di masjid, tungguin, ya, gitu. Kenapa? Nih, saya ngasih bocoran, boleh nggak saya bocorin? Saya bocorin ya. Tapi jangan diancam. Ya, kalau gitu gue nanti sembayangnya malam ke situ aja dah. Ini amalan Imam Al-Ghazali sesuai dengan kebiasaan kehidupan beliau. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Kan 75 malam tuh, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu sebenarnya mah Pak, sebenarnya mah nggak ada ganjil begitu. Orang Muhammadiyah puasa duluan sih, ya kan? Nah kan dia duluan puasanya. Lah dia ganjilnya berarti sekarang. Iya, kita makan belakangan. Pemerintah, ya ganjilnya besok. Jadi sekarang tuh, makanya nggak ada ganjilnya selama disebutnya min asril awakhir gitu aja. 10 malam terakhir, malam-malam datangnya Lailatul Qadar. Hidupkan tuh malam. Cuman memang dikatakan oleh banyak ulama, kebanyakan Sab'un wa Isrin, malam ke-27 terjadinya. Imam Ghazali memprediksi nih, ya, kapan datangnya Lailatul Qadar tergantung awal puasanya. Gitu. Nih saya bacakan, ya. Fa in kana awwalu yaumul ahad, jika puasa mulainya hari Minggu, hari pertamanya hari Minggu, maka Lailatul Qadar jatuh di malam yang ke-29, gitu. Ya. Jika Lailatul Qadar malam Selasa, ya, jika Ramadan awalnya Selasa, ya, jatuhnya Lailatul Qadar di malam ke-27. Ya. Kalau awal puasa hari Senin, jatuhnya malam ke-21. Kalau awalnya Jumat, jatuhnya malam ke-27. Kalau awal puasa Kamis, jatuh Lailatul Qadar malam ke-25. Kalau jatuhnya awal Ramadan Sabtu, malam ke-23. Itu kebiasaan Imam Al-Ghazali yang mengintip kebiasaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, jangan diancam. Tadi kata Ustaz Marhali, kata hari Selasa malam ke-27. Nah, gua ke masjid malam ke-27 dah. Malam lain kagak, 21 kagak, 23 enggak, 27 doang diancam. Nah, itu kagak jadi, itu kagak aci. Kagak aci tuh. Jadi harus hidupkan itu dari awal, cari. Insya Allah kita bisa mendapatkan tanda-tandanya. Minimal mah kalau malaikat sampai kepada kita mah jauh banget, jauh.
Minimal kita bisa merasakan tanda wa min alamatil Lailatul Qadri, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah, ini orang darat saja Pak masuk Islam gara-gara lihat langit bercahaya antara Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat malaikat bertawaf. Ke bawahnya itu Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah Baitullah itu atasnya Baitul Ma'mur. Lurus tempat malaikat bertawaf. Jadi malaikat tawaf di sana, kita di Makkah, di bumi. Itu kalau malam Lailatul Qadar, ya, yang kelihatan dari langit pengalaman orang yang melihat secara spiritual, ya seperti ahli-ahli NASA yang naik ke ke angkasa, ya, pakai Sputnik, pakai alat, dia lihat di langit seluruhnya gelap, tapi ketika lempengan Ka'bah terang benderang dan langit tercahaya, ada cahaya kontemplasi di sana dengan malam-malam Lailatul Qadar. Tenang itu situasi langit, bintang tenang, bulan tenang, angin kagak bertiup, adem rasanya. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Adamul harri wal barad, tidak dingin, tidak panas, angin tidak bertiup. Jadi kalau kita bisa mengamati alam, keluar saja kita nih, misalnya jam 2, nih tanda Lailatul Qadar, angin tidak bertiup, dahan-dahan gak ada yang bergoyang, sampai air di kolam nggak ada yang bergerak. Itu tenangnya Lailatul Qadar. Dan ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, dia akan dapat kemuliaan. Karena Lailatul Qadar artinya ada malam kemuliaan, malam yang sempit, malam ketentuan. Itu 3 artinya itu. Malam kemuliaan, karena turunnya malaikat, ya. Nabi Muhammad berinjit-injit itu di bumi, jingket kalau kata kita. Karena apa? Karena malaikat begitu banyak turun ke bumi. Karena zalul malaikatu waruhu, ya kita nggak ngelihat Pak. Ya Allah, kalau bisa ngelihat malaikat kita takjub tuh. Sujud mereka putih-putih semuanya, saudara. Ya, itu malam kemuliaan. Kedua, malam ketentuan. Qadar ada ketentuan. Siapa yang bisa mendapati malam Lailatul Qadar, Allah tentukan jalan hidupnya ke depan selamat barokah. Ya, selamat barokah, tenang hidupnya, tidak ada masalah, dia dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar malam tadi ketentuan, malam kemuliaan, malam yang sempit karena turunnya para malaikat. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada saudara, Bapak Ibu, masjid tempat yang paling terbaik untuk beriktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu iktikaf di masjid, datang kemari, tinggalkan suami istri. Maksudnya lepaskan istri, jangan kekepin aja. Malam Qadar, mah kita misal sekarang. Saya ke masjid, saya ngikut Bang. Ya udah, ngikut aja ke masjid. Ya, iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fi sunnatan. Kita baca Quran, kita salawat, kita zikir, kita berdoa, kita tahajud, kita mohon ampun kepada Allah. Di malam-malam itu gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkesan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.